Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saat ini saya Arini Ulfa Rohmah bisa kembali lagi di channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di acara Bincang Moderasi Beragama dan Nasionalisme di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kami dua narasumber yang luar biasa dan sangat inspiratif, yaitu Bapak Dr. Haji Japar MPD selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Selamat datang Bapak. Dan Bapak Haji Syaihul Hadi SAG MPhilI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan berbincang-bincang mengenai moderasi beragama dan nasionalisme ya Bapak ya. Untuk itu mungkin sebelumnya para pemirsa dan Bapak Ibu yang di luar sana ingin tahu sebenarnya apa sejarah dari moderasi beragama dan nasionalisme ini. Mungkin Bapak Kepala bisa menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, moderasi beragama, kalau kita lihat di Indonesia, ini kita ketahui bahwa 4 tahunan ini itu kata-kata moderasi beragama mulai disampaikan oleh Bapak Menteri Agama ketika itu Bapak Haji Lukman Saifuddin, yang kemudian konsep itu disosialisasikan sampai dengan ada kegiatan-kegiatan atau program yang mengarah pada pengarus utamaan moderasi beragama. Kemudian kalau kita lihat Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Fakhrozi juga demikian memiliki program yang saya kira juga mengacu pada moderasi beragama dengan 5 rencana aksi Kementerian Agama, salah satunya adalah deradikalisasi. Dan saat ini juga kita ketahui bersama bahwa program Kementerian Agama pun dengan Bapak Menteri Kiai Haji Yakut Khalil Qomas juga demikian memberikan satu program kerja yang kita sama-sama tahu, yaitu terkait dengan tata kelola Kementerian Agama yang baik, kemudian juga moderasi beragama dan persaudaraan. Tentu dari sejarah ini kita bisa mengetahui bahwa moderasi beragama sangat penting untuk sama-sama kita jalankan di sebuah negara yang saya kira ini plural dan multikultural, sehingga ini sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah spirit kita di dalam beragama, terutama di Indonesia. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kebijakan Balai Diklat Surabaya tentang penguatan moderasi beragama ini Bapak. Nah, tapi sebelumnya bisa dinikmati dulu kopi dan hidangannya. Monggo silahkan. Mantap. Nah, ini kopinya mantap ini tanpa gula ya. Gulanya di sini. Obat-obat. Gulanya di sini, Pak. Baik, bisa kita lanjutkan Bapak. Bisa dijelaskan kebijakan Balai Diklat tadi tentang moderasi beragama. Ya, terima kasih Mbak Ulfa, Pak Kepala Kantor, pemirsa yang saya hormati. Kalau kita berbicara tentang kebijakan Balai Diklat terkait dengan program-program Kementerian Agama hubungannya dengan penguatan moderasi beragama ini, sesungguhnya 2018 itu kita sudah memulai pelatihan-pelatihan untuk memperkuat bagaimana moderasi beragama ini seluruh masyarakat itu bisa memahami dan mempraktikkan. Ya. Apalagi di tahun 2020 ada 5 program prioritas Kementerian Agama itu, diantaranya adalah penguatan moderasi beragama. Nah, sehingga Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama selaku unit eselon 1 di Kementerian Agama membuatlah program-program prioritas di dalam membantu mensosialisasikan moderasi beragama kepada masyarakat, sehingga pelatihan moderasi beragama sesungguhnya adalah program prioritas. Ya, program prioritas. Apalagi Pak Menteri yang baru ini mengeluarkan lagi program-program yang tetap ada hubungannya dengan penguatan moderasi beragama. Sehingga tahun 2021 ini program-program pelatihan moderasi beragama ini kita membuat sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin dalam rangka mempercepat mensosialisasikan program pemerintah terkait moderasi beragama. Karena moderasi beragama ini sangat penting sekali dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana kita ketahui bersama bahwa kita memiliki 6 agama resmi, ya, memiliki 6 agama resmi yang harus betul-betul seluruh umatnya itu moderat. Ya, moderat dalam arti bagaimana cara bersikap, bagaimana dia memandang, agar tidak mudah kita menyalahkan agama lain. Seperti itu. Jadi sesungguhnya moderasi beragama intinya itu adalah cara pandang kita yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu radikal. Artinya apa? Kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri, juga tidak terlalu ekstrim ke kanan. Maka prinsip moderasi beragama itu sesungguhnya punya prinsip keadilannya, ya, punya prinsip keadilan dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kaitannya dengan pelatihan moderasi beragama dan nasionalisme yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo ini, kita sangat berharap, ya, karena yang mengikuti pelatihan ini kan hanya 30 orang. Nah, sementara masyarakat Ponorogo saya kira sangat banyak. Nah, sehingga Pak Kepala Kantor, para alumni-alumni pelatihan ini seyogyanya nanti setelah selesai pelatihan ini bisa mendiseminasi kembali kepada guru-guru, kepada pengawas, kepada penyuluh, agar supaya masyarakat betul-betul memahami tentang pentingnya moderasi beragama, yang kata kuncinya itu adalah membangun kerukunan umat beragama. Jadi kalau boleh kami tambahkan Mbak Ulfa, jadi ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang saat ini kita mendapatkan pencerahan barangkali terkait dengan moderasi beragama yang dituangkan dalam kegiatan pelatihan dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Tentu ini kita sangat bersyukur, dan betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi, bahwa yang sudah dilatih ini mempunyai kewajiban, harapan kita mengembangkan, mendiseminasikan ilmunya itu kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama dan seluruh masyarakat. Sehingga kita berharap Kementerian Agama menjadi pihak terdepan untuk mengawal moderasi beragama ini, baik di lingkungannya sendiri, internal maupun eksternal, dan seluruh masyarakat, bagaimana bisa wawasan ini bisa sampai kepada masyarakat kita. Tentu kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meneruskan informasi-informasi ini, baik melalui media sosial maupun yang sudah dilatih ini, kita harapkan juga untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dan seluruh jajaran internal Kementerian Agama. Barangkali bagus, dan terima kasih mungkin kepada Bapak Kepala Balai yang mempercayakan kepada kita. Sedikit saya tambahkan Mbak Ulfa, bahwa moderasi beragama ini sesungguhnya bukan saja di lingkungan Kementerian Agama, tetapi karena sudah masuk pada RPJMN. Iya, 2019 sampai 2024, sehingga sesungguhnya membuat lebih mudah kita Pak Kemenak ini mensosialisasikan kepada seluruh Kementerian Agama, karena di setiap kementerian lembaga ini memang sudah disampaikan, karena sudah masuk itu rencana pembangunan jangka menengah, ya itu sudah masuk RPJMN
sampai 2024. Makanya Balai Diklat Keagamaan Surabaya ini juga mengemas moderasi ini dalam bentuk yang lebih baik ya, sehingga para widya-widya kami itu Pak sudah mengikuti TOT tentang materi moderasi beragama. Bahkan modul-modul yang kita buat sekarang itu akan diperbaharui lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga moderasi beragama ini lebih gampang dipahami oleh masyarakat, iya, oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai Diklat atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan bagaimana pentingnya moderasi beragama ini bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Monggo Bapak. Iya. Makasih Pak Urfa, bahwa memang moderasi beragama ini sangat penting bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita ini negara yang terkenal dengan beraneka ragam ya, yang ditingkat dalam Bhinneka Tunggal Ika, di mana agama kita ada 6 suku, budaya yang berbeda-beda, sehingga ini kan semuanya bisa menimbulkan konflik ya di masyarakat karena adanya perbedaan-perbedaan itu, sehingga kehadiran masyarakat di dalam memahami moderasi beragama ini penting, karena memang moderasi beragama ini kata kuncinya adalah untuk membangun toleransi dan kerukunan, sehingga kita bermasyarakat itu dalam kehidupan kita itu merasa nyaman, merasa terlindungi, seperti itu. Jadi untuk membangun toleransi dalam rangka membangun keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Itulah pentingnya moderasi beragama dipahami oleh kita semua. Baik Bapak Kepala Kantor, mungkin bisa menambahi bagaimana pentingnya moderasi beragama? Baik Malva, jadi mengapa moderasi beragama itu dibutuhkan ya? Mengapa bangsa kita membutuhkan sebuah moderasi beragama? Saya kira betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi, bahwa memang keragaman dalam beragama yang ada di Indonesia ini memang niscaya. Jadi tidak mungkin dihilangkan keragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan semuanya itu adalah sebuah takdir yang harus kita terima dan harus kita jaga. Tentunya karena masyarakat semakin banyak, kemudian juga berbagai macam agama dan berkembang terus suku, bahasa, dan semuanya, tentu masyarakat atau bangsa Indonesia terhadap teks-teks agama misalnya, kita taruhlah seperti itu, kadang banyak mengandung multitafsir terkait dengan kebenaran, maka kemudian sampai pada berujung konflik berlatar agama, itu yang tidak kita inginkan. Karenanya tentu moderasi beragama ini menjadi penting untuk kita gunakan sebagai spirit kita di dalam beragama, karena memang sekali lagi bahwa keragaman ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihilangkan. Makanya moderasi beragama ini adalah pada prinsipnya adalah mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan-perbedaan itu. Kami melihat ada juga alasan yang lain bahwa kalau kita lihat esensi agama itu adalah membangun martabat manusia, menjaga martabat manusia. Kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia, dalam arti manusia adalah makhluk yang mulia, tentu tidak dosa kalau misalnya di dalam agama apapun menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu di dalam untuk menjaga harkat martabat manusia ini tentu butuh yang namanya toleransi dan seterusnya, supaya kita bisa menjaga kemanusiaan itu dan kita semuanya bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan itu. Di samping itu juga ada lagi yang perlu kita renungkan bersama, mengapa moderasi ini penting bagi bangsa Indonesia, adalah bahwa moderasi beragama ini sebagai sebuah strategi untuk merawat keindonesiaan.
merawat keindonesiaan. Karena kalau kita lihat sejarah seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi, bahwa Indonesia sudah mampu menyatukan berbagai macam kehidupan beragama, berbagai macam agama, suku, bangsa yang berbeda-beda itu kemudian bersepakat, bermufakat untuk bersama-sama hidup bersama-sama, dan sepakatan itu dituangkan dalam Pancasila, dalam sebuah NKRI yang bisa menyatukan semua kelompok maupun semua perbedaan itu, sehingga disepakatilah bahwa Indonesia hadir adalah sebuah negara, bukan negara agama, tetapi negara yang tidak bisa memisahkan nilai-nilai agama dari warganya. Itu tentu nilai-nilai agama sangat dihargai, kemudian kearifan lokal juga dihargai, dan bahkan beberapa hukum agama pun dilembagakan oleh negara, sehingga kehadiran semuanya, agama maupun budaya, itu juga bisa berjalan dengan baik dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai Pancasila, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini juga merupakan sebuah strategi yang harus kita jaga bersama-sama. Moderasi beragama adalah memiliki tujuan yang sangat baik seperti yang saya sampaikan. Itulah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Sambil saya menambahkan sedikit bahwa betapa pentingnya moderasi beragama ini dibangun, maka sesungguhnya strategi-strategi ke depan itu ya kita harus memulai dari lingkungan keluarga dulu, karena sesungguhnya moderasi itu kan bagaimana kita menghargai perbedaan. Di dalam keluarga kadang-kadang anak-anak itu lahir dari rahim yang sama tetapi punya perbedaan, ya, sehingga disitulah saya katakan kita mulai dulu dari dalam keluarga, kemudian keluar lagi ke lingkungan yang lebih luas, dan pada akhirnya nanti seluruh masyarakat Indonesia paham tentang pentingnya membangun moderasi beragama di era seperti ini, di mana masyarakat itu kan sesungguhnya gampang ya sekarang terprovokasi. Gampang sekali terprovokasi melalui media-media sosial, sehingga dengan adanya moderasi beragama ini sebagai benteng untuk melindungi diri kita dari sifat-sifat terlalu ekstrim, radikal, ya seperti itu, sehingga kita berharap sesungguhnya juga melalui pelatihan ini digandengkan dengan nasionalisme. Iya, jadi moderasi beragama dan nasionalisme, karena sesungguhnya kita berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di mana masyarakat itu harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga melalui moderasi beragama itu merupakan strategi untuk menumbuhkan nasionalisme itu, diantaranya itu tadi menghargai keberagaman itu. Dengan menghargai keberagaman maka jiwa nasionalisme akan tumbuh seperti itu. Terima kasih. Untuk yang terakhir, bagaimana harapan Bapak-bapak terhadap negara Indonesia dan hasil dari moderasi beragama dan nasionalisme ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sekali lagi bahwa tentu harapan kita bersama dengan moderasi beragama itu ini menjadi sebuah cara pandang bangsa kita, cara pandang masyarakat Indonesia terhadap agama. Jadi perspektif untuk bagaimana melihat dan bersikap terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, ini kita melihatnya dengan tata cara moderasi beragama ini yang satu sisi menghargai terhadap yang lain, satu sisi melakukan penguatan terhadap agama yang dipeluk seperti itu. Karena itu kita berharap bahwa moderasi beragama ini menjadi sebuah pemahaman keagamaan umat beragama di Indonesia di bidang apapun, termasuk juga pendidikan di Indonesia juga mengarah kepada pendidikan yang mengutamakan moderasi beragama, kemudian budaya di masyarakat, dan semuanya saya kira juga harus memiliki spirit untuk moderasi beragama itu. Termasuk juga kita
kegiatan-kegiatan lintas sektoral juga memang harus ditumbuhkan, kerjasama dan apapun seluruh lintas kementerian itu juga semuanya memiliki tugas yang sama untuk bersama-sama membangun moderasi agama di Indonesia ini. Memang secara khusus memang pemerintah memberikan mandat kepada Menteri Agama atau Kementerian Agama memang untuk mengawal secara khusus terkait implementasi moderasi beragama ini. Tetapi ini sebenarnya setelah masuk di dalam RPJMP 2020 sampai dengan 2024, maka ini sebenarnya menjadi tanggung jawab semuanya untuk bisa melakukan implementasi dan penguatan moderasi beragama ini. Kita berharap pada endingnya kita hidup di Indonesia dengan cara pandang moderasi beragama ini bisa hidup tenang, rukun, toleran, kemudian juga kita bisa melaksanakan, menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Seperti itu. Baik, dari Bapak Kepala Balai Diklat mungkin ada tambahan? Iya, terima kasih. Tentunya harapan kita ke depan seperti yang merupakan program Kementerian Agama tentang penguatan moderasi beragama ini, selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sesungguhnya tugas kami adalah membantu mensosialisasikan moderasi beragama kepada masyarakat. Oleh karena itu terkait dengan kepesertaan pelatihan itu sesungguhnya Pak Kemenak bukan hanya dalam lingkungan Kementerian Agama, tetapi moderasi beragama ini bisa juga diikuti oleh seluruh masyarakat. Ya, dari ormas-ormas agama itu sesungguhnya bisa mengikuti pelatihan ini agar supaya moderasi beragama ini semakin cepat tersosialisasi ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Sesungguhnya itu tujuan kita juga ini mempercepat tersosialisasinya pemahaman moderasi beragama, sehingga kalau ini sudah tersosialisasi kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, maka kata kunci moderasi beragama yaitu membangun toleransi dan kerukunan dalam rangka kehidupan yang lebih harmonis. Saya kira itu lebih cepat terwujud, ya, lebih cepat terwujud. Oleh karena itu sekali lagi Pak Kepala Kantor, harapan kami juga agar itu bisa terwujud dengan cepat, maka seluruh alumni-alumni pelatihan itu kita buatkan semacam rencana aksi. Ya, jadi masing-masing peserta pelatihan itu harus membuat rencana aksi apa yang dilakukan setelah pelatihan ini, ya, terkait dengan moderasi beragama. Jadi seperti itu harapan kita, khususnya dari Balai Diklat untuk moderasi beragama ini. Terima kasih.